Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya membuat video lagi. Di sini yang akan dibahas adalah routing OSPF. Nah, di mana routing OSPF ini adalah salah satu routing dinamis. Nah, untuk routing dinamis yang digunakan seperti ini memiliki beberapa keunggulan. Perhatikan, di OSPF itu adalah routing dinamis yang digunakan untuk skala besar ya. Jadi untuk skala besar. Jadi routing dinamis OSPF ini adalah salah satu dari bagian interior gateway protocol atau dikenal sebagai IGP atau routing yang berada di dalam jaringan interior. Karena routing dinamis itu terbagi menjadi dua, ada yang interior, ada yang eksterior. Nah, kalau yang interior itu digunakan untuk routing dalam jaringan lokal. Nah, kali ini yang dibahas adalah routing OSPF, di mana routing OSPF ini sangat cocok digunakan untuk jaringan lokal dengan skala besar. Kenapa? Karena jaringan OSPF ini sudah mendukung koneksi untuk banyak perangkat, di mana routing OSPF ini juga akan dibagi menjadi beberapa area. Jadi OSPF ini sebenarnya salah satu routing dinamis yang memiliki keunggulan karena bisa menampung banyak perangkat ya. Jadi bisa menampung banyak perangkat, entahkah itu perangkat jaringan pendukung seperti router dengan menggunakan klien beberapa banyak klien. Nah, untuk OSPF sendiri seperti yang saya katakan tadi, kenapa bisa menampung banyak perangkat yang terkoneksi di dalam jaringan ini? Dikarenakan dalam jaringan OSPF itu dibagi menjadi beberapa area. Jadi dibagi beberapa menjadi area. Pertama itu areanya adalah area ASBR, terus ada yang dikenal dengan ABR dan ada yang dikenal dengan router IR. Jadi semuanya memiliki area masing-masing, di mana setiap area itu bisa menampung 80 router atau next hop ya. Jadi bisa menampung sekitar 80 router. Nah, berkaitan dengan area. Area ASBR atau router yang berada di area ASBR ini adalah router yang berada paling ujung atau paling luar. Router ini adalah router yang terhubung langsung ke jaringan internet. Berarti istilahnya itu ISP, terus ke modem yang kita miliki, terus router ini berada di balik dari modem tersebut. Atau bisa jadi dari ISP-nya kita sudah meminta setting bahwa router kita akan dijadikan sebagai modem sekalian. Nah, ini adalah jenis router yang biasanya disebut dengan ASBR. Nah, terus ada yang namanya ABR ya. Jadi ABR. Jadi ada yang namanya router ABR, di mana router ABR ini adalah router yang terhubung di dalam jaringan backbone atau router yang terhubung di dalam jaringan dengan area 0 ya. Jadi ABR ini routernya itu terhubung langsung ke ASBR, kemudian ABR itu semuanya terhubung di dalam jaringan backbone. Istilahnya router dengan jenis ABR ini posisinya berada setelah router ASBR yang terkoneksi langsung ke si ISP. Nah, kemudian ada router IR. Nah, router IR ini adalah kumpulan router yang berada di suatu area. Karena routing OSPF itu memiliki beberapa area yang bisa digunakan. Contoh, ada area 0. Area 0 ini adalah area backbone. Nah, di mana ini adalah jaringan utamanya. Sedangkan ada yang namanya IR. IR ini berada di area-area yang lain. Nah, sehingga router IR ini
bisa saling terhubung dengan router IR yang lain, itu harus melalui router backbone atau router dengan area 0. Contohnya di sini kalau digambar yang ada di komputer saya, ada area 0, kemudian area 1, ada area 2, ada area 3. Di mana nantinya area 1 dengan area 2 itu tidak bisa terhubung secara langsung kalau tidak ada router yang bertindak sebagai ABR. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa terhubung antara area 1 dengan area 2 apabila tidak ada router yang berfungsi sebagai ABR. Jadi backbone ini bisa dikatakan, atau area 0 ini bisa dikatakan sebagai area penghubung area-area lain. Nah, jadi kayak gitu. Jadi pusatnya itu berada di area 0. Nah, di sini kalau di gambar itu dijelaskan ASBR ini adalah Autonomous System Border Router. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kenapa sampai dikatakan Autonomous System Border Router? Karena dia berada di paling luar dari routernya kita, yaitu router yang terhubung langsung ke ISP. Nah, sedangkan ABR ini adalah Area Border Router. Nah, ini adalah area inti jaringan dari Autonomous System jaringannya kita sendiri. Nah, sedangkan IR itu adalah internal router yang terdiri yang berada di dalam area-area lain selain area 0. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk OSPF sendiri konfigurasinya itu sangat mudah dilakukan, sangat gampang. Nah, kali ini yang saya gunakan adalah MikroTik, sistem operasi MikroTik. Ya, sama dengan video sebelumnya. Di sini saya menerapkan menggunakan VirtualBox lagi, di mana topologi yang akan saya buat itu adalah seperti pada gambar berikut ini. Nah, jadi di mana nanti ada router 1 dengan router 2, di mana akan ada dua klien. Kali ini saya menggunakan dua klien dalam video ini. Ada dua klien XP, hanya untuk sebagai penguji apakah kedua klien ini bisa terhubung atau tidak. Nah, di sini ada router 1 dengan dua interface, di mana di sini sudah saya berikan indikator. Misal adapter 1 ini adalah settingan pada nama dari interface yang berada di VirtualBox-nya. Sedangkan pada sistem itu biasanya dibacanya Ether 1, sedangkan adapter 2 itu terbacanya sebagai Ether 2 pada sistem. Nah, gambar atau topologi yang digunakan di sini ini adalah sederhana sekali. Jadi kalau kita menggunakan perangkat real, topologinya kurang lebih seperti di gambar ini. Tapi kalau kita menggunakan virtual, nanti kita akan menggunakan teknik-teknik tertentu di dalam virtual, gimana caranya agar kedua router ini bisa saling terhubung dan kedua sistem operasi yang sebagai kliennya ini bisa terhubung. Oke. Di virtual yang saya miliki, saya sudah memiliki dua Windows XP. Nah, ada dua Windows XP, di mana yang bagian atas ini adalah Windows XP yang akan menjadi klien 1 dan yang di bawah ini menjadi klien 2-nya. Sekarang saya tinggal menginstal yang namanya MikroTik-nya. Nah, saya buat dulu file VirtualBox untuk MikroTik-nya. Di sini misal nama pertama saya kasih nama router 1 sesuai dengan topologinya. Dengan sistem operasi yang saya gunakan adalah order type. Terus saya gunakan order acknowl ya. Terus ini saya next. Untuk RAM-nya saya gunakan paling standar yaitu 64 karena MikroTik itu tidak membutuhkan RAM yang cukup tinggi. Jadi 64 pun itu masih bisa digunakan oleh MikroTik. Nah, oke, ini saya buat dulu seperti ini. Kemudian saya simpan datanya di tempat yang mudah ditemukan. Oke, saya klik. Oke, saya buat lagi satu. Ini untuk router 2. Ini untuk router 2. Sama sistem operasinya, tipenya adalah order. Terus saya next 64, tetap seperti biasa. Oke.
hampir sama semua settingan di VirtualBox-nya, tidak ada perbedaan antara VirtualBox untuk router 1 dengan router 2 itu tidak ada perbedaan. Nah. Oke. Routernya sudah saya buat, saya tinggal menambahkan interface-nya. Pertama saya tambahkan interface pada router satunya. Di sini saya akan setting untuk enable semua dulu adapternya ya. Jadi saya enablekan dulu, saya tidak setting dulu bagaimana cara untuk koneksinya. Nah, jadi di sini saya akan setting dulu, saya tambahkan semua dulu networknya. Jadi network adapter 1, adapter 2, adapter 3 sampai adapter 4. Jadi di sini saya tambahkan semua ya. Nah, jadi kedua router ini memiliki 4 interface, di mana interface-nya nanti yang akan digunakan menghubungkan dua router dengan dua klien hanya ada 2. Akan tetapi karena ini menggunakan virtual, maka nantinya adapter 3 akan saya gunakan untuk koneksi ke hostnya saya atau ke komputer hostnya saya. Nah, sehingga saya bisa mengontrol Winbox-nya dari komputer host saya. Nah, sedangkan untuk Windows XP, kedua Windows XP ini hanya digunakan sebagai penguji doang. Nah, terus di sini udah saya tambahkan interface-nya. Selanjutnya saya akan masukkan CD-nya. CD untuk penginstalan Mikrotik-nya. Biasanya ya kalau belum pernah memasukkan sama sekali, silakan dicari file Mikrotik tersebut. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, di sini karena saya sudah pernah memasukkan, maka saya masukkan Mikrotik-nya di sini, saya oke. Terus selanjutnya di sini juga langsung saya di router 2-nya juga saya masukkan CD ISO-nya. Saya oke. Nah, ini saya start dulu yang router 1 untuk diinstal. Terus kemudian nantinya saya gunakan router selanjutnya router 2. Oke, ini sambil menunggu proses router 1, router 2-nya akan saya start juga. Oke. Ini ada pilihan router 1 seperti ini. Ini kita pilih lagi Mikrotik-nya yang sudah kita masukkan tadi, kemudian kita start. Terus selanjutnya kita menunggu proses dari router 2. Oke, router 2-nya juga sudah memproses. Ini saya tinggal start. Oke, di bagian ini untuk router 1 ini sudah muncul pilihan instalannya, sedangkan router 2 masih menunggu. Oke, ini sudah muncul kedua-duanya. Saya akan mulai dari router 1. Oke, kita akan select all semuanya dengan menekan tombol A. Ini akan kecentang semua, kepilih semua. Terus menekan tombol I, kemudian pilih atau tekan tombol Y, terus tekan tombol Y lagi. Nah, selanjutnya router 2. Ini saya centang seperti tadi semuanya, menekan tombol A, kemudian tombol I, terus tombol Y dan tombol Y. Nah, oke, ini menunggu. Oke, perhatikan, ini ada press enter to reboot. Pastikan kita mengeluarkan dulu CD-nya, baru kemudian kita tekan enter. Kenapa? Karena kalau kita tidak keluarkan CD-nya terlebih dahulu, nanti akan masuk ke penginstalan lagi. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke.
Ini jadi sistem operasinya itu sudah selesai diinstal. Selanjutnya nanti kita tinggal menyeting beberapa koneksi sehingga nantinya koneksinya sesuai dengan gambar yang tadi saya tampilkan. Oke, perhatikan. Ini router 1 dengan router 2 ini sudah selesai diinstal, sudah sampai di menu di login. Sekarang kita tinggal melakukan konfigurasi pada interface sehingga topologinya akan menjadi seperti ini. Nah, ini semuanya nanti akan menggunakan yang namanya internal network, akan tetapi ini akan berbeda-beda nama internal networknya. Karena kenapa? Misal router 1 dengan router 2 akan dikoneksikan ke internal network yang memiliki spesifik atau nama sendiri. Kemudian dari router 1 ke kliennya juga memiliki internal network dengan nama sendiri, dan router 2 ke kliennya juga seperti itu. Nah, sekarang kita akan setting. Di sini saya masuk ke networknya router 1 dulu. Settingan adapternya. Nah, untuk adapter 1 ini saya gunakan adalah internal network. Karena adapter 1 ini yang digunakan untuk terhubung ke router 2. Nanti adapter 1 akan terhubung ke router 2. Nah, misal di sini saya kasih nama atau saya beri nama Oke, tadi sebelumnya saya sudah pernah buat. Oke. Di sini saya beri nama misal penghubung router. Nah, jadi penghubung router. Nah, modenya ini dibuat low al semua, kemudian kemudian pindah ke adapter 2. Adapter 2 ini juga menggunakan internal network. Nah, di mana di sini namanya akan saya gunakan adalah LAN 1. Nah, ini saya allow all lagi. Kemudian untuk adapter 3-nya, ini digunakan untuk mengkonfigurasinya atau melakukan remote dari komputer hostnya saya. Makanya saya gunakan yang namanya VirtualBox Host Only Adapter. Nah, ini di allow all juga, kemudian di OK. Terus pada router 2-nya juga akan dibuat seperti ini, seperti tadi. Jadi tinggal disesuaikan saja. Jadi adapter 1-nya akan saya hubungkan menggunakan internal network dengan nama interface-nya adalah penghubung router. Karena tadi yang adapter 1-nya si router 1 itu namanya penghubung router. Jadi internal name-nya inilah yang akan menghubungkan yang menjadi sebagai kabel penghubung antara adapter ini. Nah, ini sama di allow all. Kemudian untuk adapter 2-nya saya pilih juga internal network. Di sini yang saya gunakan adalah LAN 2. Kenapa bukan LAN 1? Karena LAN 1 itu sudah digunakan oleh router 1 ke kliennya router 1. Sedangkan di router 2 tidak boleh menggunakan nama yang sama karena sudah berbeda kabel atau berbeda switch. Nah, ini di allow all lagi. Terus adapter 3 settingannya sama, yaitu host only adapter. Ini tinggal di allow all. Nah, kita tinggal OK. Nah, perhatikan router 1, router 2 kita sudah selesai memasang yang namanya koneksinya. Sudah membuat yang namanya topologinya. Jadi istilahnya tadi itu kita sudah membuat yang namanya atau menghubungkan yang namanya kabel setiap router ke router yang satu dan dari router ke setiap kliennya masing-masing. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk kita mengetahui? Nah, seperti ini contohnya. Ketika saya mau membuka, kayak ini saya copy dulu. Nah, di sini ada dua router, semuanya terhubung ke host only semua ya. Jadi terhubung ke host only. Jadi di sini terdapat dua interface
Nah, ini bagaimana cara kita mengetahui mana router 1, mana router 2? Karena di sini identitinya adalah Minprotek semuanya. Jadi sama. Jadi nanti tidak nantinya kita akan salah mengkonfigurasi kalau kita tidak tahu yang namanya identitas router 1 itu yang mana, router 2 itu yang mana. Jadi untuk memberikan identitasnya, kita masuk ke sini dulu menggunakan yang namanya Minprotek login. Dengan loginnya adalah admin, passwordnya tidak ada, langsung diantar saja. Terus tekan tombol Y, tekan tombol N ya, bukan Y, tekan tombol N. Ini sudah terlanjur, saya tinggal tekan tombol key saja untuk mencancelnya. Nah, jadi kita buat dulu identitinya biar ketahuan yang mana router 1, yang mana router 2. Cara merubah identitasnya adalah sistem identity set name router 1, enter. Terus untuk router 2 nya juga seperti itu, admin, passwordnya tidak ada, langsung enter saja, tekan tombol N, kemudian sistem identity set name router 2. Nah, maka ketika saya memberikan nama seperti ini, harusnya pada Winbox tadi itu akan berubah identitasnya seperti ini. Ini router 1, ini router 2. Nah, sekarang saya akan mengkonfigurasi router 1 terlebih dahulu. Router 1 di mana IP-nya saya sesuaikan dengan topologinya. Nah, IP-nya sesuai dengan topologi yaitu 10.10.1/29 untuk header 1-nya. Header 2-nya adalah 192.168.1.1. Oke, kita akan setting IP address. Oke, IP address-nya kita setting 10.10.10.1/29. Interface header 1. Terus 192.168.1.1/24. Oke, ini oke, ada kesalahan. Ini saya ganti menjadi header 2 karena ini yang menuju ke si kliennya. Nah, oke, kita akan menambahkan satu interface loopback, di mana nanti interface loopback ini akan kita masukkan IP. IP-nya kita gunakan sebagai router ID. Nah, kita masuk ke menu interface ya. Jadi menu interface, nanti di menu interface ini silakan saja klik tanda panah di samping tanda tambah. Itu nanti kita pilih bridge, namanya kita gunakan adalah loopback 0. Oke, loopback 0. Nah, untuk router 1 IP-nya untuk loopback-nya saya gunakan 1.1.1.1/32. Saya oke, seperti ini. Ini sudah selesai. Untuk IP-nya, sekarang saya masuk ke router 2. Ini saya minimize dulu. Oke, ini router 2. Oke, saya masukkan IP address-nya terlebih dahulu. IP address di router 2 itu adalah 10.10.10.2 sesuai dengan topologi tadi /29. Ini yang terhubung ke router 1. Saya oke. Terus 192.168.2.1/24. Ini adalah interface yang terhubung ke kliennya si router 2 ini. Nah, selebihnya kita menambahkan juga interface loopback-nya. Untuk di sini juga kita gunakan IP dari interface loopback-nya sebagai router ID. Oke. Ini kita tambahkan 2.2.2.2/32. Ini adalah loopback 0. Nah, udah selesai. Jadi untuk settingan IP-nya itu udah selesai semua. Kita tinggal
Oke, IP di routernya ya, maksudnya IP yang di routernya ya. Selanjutnya kita setting IP yang berada di klien masing-masing, tapi Windowsnya kita nyalakan dulu karena tadi kebetulan Windows XP-nya masih dalam keadaan mati semua ya. Nah, jadi kita nyalakan dulu sambil menunggu nyala. Kita perhatikan ini settingan IP pada routernya itu sudah semua. Nah, selanjutnya sambil menunggu kliennya saya persiapkan seperti tadi, ini lagi booting. Saya akan langsung setting saja konfigurasi routing OSPF-nya. Nah, kali ini routing OSPF yang saya gunakan itu adalah OSPF dengan area 0 atau dikenal sebagai area backbone. Nah, jadi ini adalah konfigurasi untuk area backbone seperti apa. Oke, untuk area backbone. Sekarang saya akan setting router satunya terlebih dahulu. Nah, jadi router satunya terlebih dahulu saya akan setting. Perhatikan, kita masuk ke menu yang namanya routing, kemudian OSPF. Pada menu OSPF ini kita masuk ke bagian instance. Instance ini kita memberikan router ID. Nah, secara default itu router ID-nya adalah 0.0.0.0. Di sini kita rubah karena ini router 1, kita sesuaikan dengan IP loopback-nya yaitu 1.1.1.1. Nah, fungsinya adalah agar nanti ketika informasi kedua router ini saling terhubung atau saling bertukar, maka kita dapat mengetahui ini informasi dari router mana. Karena nantinya akan muncul router ID ini pada tabel LSA yang ada di routing yang ada di setiap router yang memfungsikan routing OSPF. Nah, selanjutnya setelah kita menyeting instansinya, kita masuk ke network. Di network ini kita cukup memasukkan network dari setiap interface-nya. Oke, ini router 1 adalah pertama saya masukkan, sebenarnya sembarang dimasukkan yang mau network yang mana dulu ya. Ini yang saya masukkan pertama adalah punya milik dari interface yang menuju ke klien. Jadi /24, jangan lupa ditulis slashnya. Areanya adalah backbone. Nah, di sini tidak ada pilihan area lain karena kita tidak menggunakan area yang lain juga. Dan kalau kita menggunakan area yang lain, kita harus menambahkan secara manual. Oke, ini saya oke. Terus yang 10.10.10.0/29 area backbone juga saya oke langsung. Saya tambah lagi, ini adalah loopback-nya /32. Saya oke. Nah, ini masih berwarna merah ya. Tapi kalau kita pindahkan ke bagian sini, ke bagian interface-nya lagi, di menu interface pada OSPF-nya, ini akan muncul interface kayak gini. Ini berarti sudah masuk networknya. Kita tinggal lihat di sini sudah berwarna hitam. Akan tetapi ini masih tertulis waiting. Waiting artinya masih menunggu informasi yang akan diterima dari nantinya yang akan diterima oleh router ini dari router tetangganya. Oke. Sekarang kita setting router 2. Caranya sama, masuk ke routing table, routing, kemudian OSPF. Di sini kita masuk ke bagian intense terlebih dahulu. Kita masukkan router ID-nya. Setelah itu kita masukkan networknya, network yang berada di router ini saja. 10.10.0/29 saya oke. Terus 192.168.2.0/24 terus saya oke. 2.2.2.2/32 terus saya oke. Nah, ini sudah saya oke semuanya. Kita lihat. Oke, ini sudah berjalan. Kita lihat di LSA-nya. LSA-nya belum berjalan semua. Ini masih oke. Ini LSA-nya. Kita lihat. Nah, perhatikan kita akan setting
IP dari IP dari klien router 1 dengan IP dari klien router 2. Oke, ini adalah klien dari router 1, ini adalah klien dari router 2. Sekarang saya akan setting dulu klien dari router 1-nya, IP-nya. Perhatikan, jika tidak terdapat indikasi seperti ini, kita bisa masuk ke Start Control Panel, terus masuk ke Network and Internet Connection, kemudian masuk ke Network Connection. Nah, ini kita bisa klik 2 kali, kemudian Properties. Nah, nanti di sini di show icon ini harus kita centang, nanti baru di OK. Nanti secara otomatis di sini akan muncul indikatornya. Nah, kita akan setting dulu IP-nya untuk router ini. Properties. Nah, di sini akan disetting IP-nya seperti ini. 192.168.1.1.2. Nah, gateway-nya adalah 192.168.1.1. Terus OK. Terus di sini lagi di OK. Ini di close. Nah, kemudian di router 2-nya juga dikonfigurasi IP address-nya seperti ini. Ini 192.168.2.2, kemudian 192.168.2.1. Ini kita OK dan kita OK. Nah, selanjutnya kita akan setting networknya ya. Kita periksa dulu settingan networknya di sini, adapternya. Kita pastikan bahwa di sini untuk adapter kliennya ini sudah menggunakan, ini sudah LAN 1 sesuai dengan yang sesuai dengan yang ada di router 1. Berarti ini langsung di OK saja. Kemudian di sini kita pastikan juga kita menggunakan LAN 2 sesuai dengan yang ada di router 2 tadi. Terus kita OK seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba dari router 1 melakukan ping ke router yang ada ke router 1. Ping 192.168.1.1. Nah, ini replay. Sekarang klien 2 kita coba untuk connect ke kita ping ke router 2.1. Oke, ini juga sudah connect. Akan tetapi, nah, ini sudah connect. Berarti, tetapi ini belum bisa kita katakan selesai. Nanti dikatakan selesai apabila router kliennya router 1 dengan klien router 2 ini bisa terhubung dengan melakukan ping. Contoh, tadi di sini IP-nya si klien 2 ini atau kliennya router 2 adalah 2.2. Saya akan coba ping dari sini. Dari router saya akan coba ping dari kliennya router 1. Ping 192.168.2.2. Nah, ini request timeout. Nah, biasanya kalau mendapatkan request timeout seperti ini, jangan langsung berpikir bahwa konfigurasi di router kita itu ada yang error. Jadi kita pastikan dulu bahwa firewall yang berada di kedua klien ini sudah dimatikan. Karena kenapa? Jika firewallnya masih dalam keadaan on, maka paket ping itu tidak bisa berfungsi. Nah, ini tidak bisa melakukan ping ke router ke klien router 2. Maka di sini saya akan setting security-nya. Oke, di sini ada tanda perisai merah ya. Jadi saya akan buka open security-nya dulu. Nah, di sini kita lihat firewall-nya ternyata masih on. Kita akan matikan dulu firewall-nya. Nah, yaitu berada di sini.
Windows Firewall. Ini kita off-kan. Kemudian ini kita keluarkan. Nah, untuk di kliennya router 1 juga seperti itu. Kita harus off-kan. Oke, di sini sudah off ternyata ya. Nah, jadi kalau sudah off seperti ini, kita tidak perlu melakukan settingan ke sini lagi, kecuali ini masih dalam keadaan on. Nah, sekarang kita akan coba ping. Ini sudah connect antara klien router 1 dengan klien router 2. Sekarang kita lihat lagi. Jika saya melakukan ping ke 1.2 atau kliennya si router 1, harusnya juga menghasilkan replay. Nah, maka ini bisa kita nyatakan berhasil. Konfigurasinya kita nyatakan berhasil apabila kedua klien ini sudah bisa terhubung dengan sempurna. Nah, selanjutnya kita periksa LSA dari kedua router ini. Nah, ini router 2. Sekarang kita lihat LSA-nya router 1. Nah, kita lihat LSA-nya seperti ini muncul. Nah, jadi router 2 LSA-nya sudah muncul juga. Di router 1 LSA-nya juga sudah muncul. Kita lihat lagi di menu routers. Nah, di menu routers ini akan muncul beberapa network. Nah, network inilah yang network yang sudah kita routing tadi. Nah, begitu juga di router 2. Nah, maka akan muncul seperti itu. Nah, ini untuk mengecek apakah routingnya sudah berjalan atau tidak. Jadi, untuk memastikan bahwa kedua router ini sudah terhubung, jadi kita bisa gunakan pada menu OSPF ini sendiri. Jadi IP routing OSPF, kita langsung masuk ke menu routersnya, atau tidak kita bisa melihatnya di menu IP routers. Nah, di IP routers atau di pada router list. Nah, di tempat kita biasanya memasang gateway itu akan ada satu simbol dengan tulisan DAO, atau itu dikenal dengan dinamis aktif OSPF ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi dalam video kali ini untuk pengujiannya itu sudah berhasil dan sudah sukses dilakukan. Jadi cukup sederhana untuk konfigurasinya untuk area backbone ini. Nah, maka dari itu untuk video kali ini semuanya sudah selesai dan konfigurasinya sukses. Maka untuk kekurangan dalam video ini saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya apabila ada kesalahan dalam perkataan atau penjelasan, saya mohon maaf. Untuk video kali ini saya kira cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.